Selamat datang di channel Wow Seram. Tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sudah hampir 2 tahun Arman jualan bakso keliling. Gerobaknya sederhana, rodanya sering bunyi nyeret kalau lewat jalan berlubang. Tapi dia nggak pernah mengeluh. Dari hasil jualan itulah dia bayar kontrakan, beli beras, dan bantu orang tuanya di kampung. Setiap malam, sekitar jam 8, Arman selalu masuk ke gang sempit di belakang pasar. Gang itu cuma cukup dilewati satu orang, berdinding rama-rama tua yang rapat, dan penerangannya cuma dari lampu bohlam temaram yang digantung di tiang listrik bekas. Di sanalah tinggal Bu Sumarni, langganan setianya. Bu Sumarni biasanya sudah nunggu di depan rumah waktu Arman lewat. Perempuan paruh baya itu ramah dan selalu beli 2 porsi bakso. Katanya, 1 buat dirinya, 1 lagi buat anaknya, Tiwi. Malam. Bu, sapa Arman seperti biasa. Malam, Mas Arman, 2 porsi ya? Seperti biasa, jawab Bu Sumarni sambil menyodorkan mangkuk. Arman mulai menyendok bakso ke mangkuk. Tangannya lincah, kuah panas mengepul, menebar aroma gurih yang membuat perut lapar. Tiwi nggak keluar Bu, udah seminggu. Nggak kelihatan, tanya Arman iseng. Oh, dia tidur terus Mas, lagi kurang enak badan, jawab Bu Sumarni sambil tertawa kecil. Tapi tatapannya buru-buru dialihkan ke dalam rumah. Arman cuma mengangguk, tapi ada rasa aneh di hatinya. Dulu waktu pertama kali kenal, Tiwi sering duduk di depan rumah. Gadis kecil berusia 9 tahun itu cerewet dan suka minta bakso yang pentolnya ditambah 1. Sekarang udah hampir 2 minggu, batang hidungnya pun gak kelihatan. Waktu Arman nyalakan senter kecil di gerobaknya, ia sempat dengar suara lirih dari dalam rumah. Mirip suara anak kecil menangis, tapi cuma sebentar. Lalu hening lagi. Ia ragu mau nanya, tapi takut dianggap kepo. Makasih ya, Mas. Hati-hati jalan, kata Bu Sumarni sambil cepat-cepat menutup pintu. Arman dorong gerobaknya keluar dari gang sambil berpikir. Masa anak kecil sakit tapi nggak pernah dibawa keluar? Atau emang disembunyikan? Malam-malam berikutnya, kejadian serupa terulang. Arman selalu disambut dengan senyum, tapi rumah itu makin aneh. Kadang pintu belakang terbuka sedikit, padahal angin malam lagi diam. Pernah juga Arman lihat baju anak kecil yang tergantung di jemuran, tapi kotor dan sobek. Aneh, soalnya Bu Sumarni selalu tampak bersih dan rapi. Suatu malam, saat sedang menuang kuah, Arman dengar suara seperti rantai diseret. Pelan, tapi jelas. Ia refleks menoleh ke arah dalam rumah, tapi yang terlihat hanya tirai yang berkibar perlahan. Bu, itu suara apa ya? Tanya Arman pura-pura santai. Hah, suara apa Mas? Bu Sumarni senyum kaku. Oh, itu mungkin suara tikus di dapur. Tikus, Arman cuma senyum kecil, padahal pikirannya mulai gak enak. Setelah Bu Sumarni masuk rumah, Arman dorong lagi gerobaknya keluar gang. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bulu kuduknya meremang. Waktu menoleh ke belakang, dia lihat jendela rumah Bu Sumarni terbuka sedikit, seperti ada sepasang mata kecil mengintip dari balik tirai. Besok malamnya, Arman sengaja datang lebih awal, jam 7 lewat sedikit. Ia ingin lihat siapa yang makan bakso di rumah itu, tapi yang keluar tetap hanya Bu Sumarni. Mas Arman datang awal banget, katanya sambil senyum. Iya Bu, lagi sepi tadi di depan pasar, jawab Arman sambil memperhatikan gerak-geriknya. Setelah pesanan selesai, Arman sengaja tanya lagi, Tiwi udah sehat Bu? Oh iya, udah agak mendingan, tapi belum bisa main keluar. Dia masih takut sama cahaya, jawab Bu Sumarni cepat, kali ini tanpa menatap wajah Arman. Takut cahaya? Arman bingung. Bu Sumarni tersenyum sebentar, lalu ambil mangkuknya dan masuk ke dalam. Saat itu Arman yakin ada yang disembunyikan. Beberapa hari kemudian, Arman ketemu ibu warung langganan teh tarik di ujung gang. Ibu itu kenal hampir semua warga gang belakang pasar. Arman coba ngobrol ringan dulu sebelum akhirnya nyeletuk. Bu, rumah Bu Sumarni itu anaknya kok jarang kelihatan ya? Ibu warung langsung diam, wajahnya berubah. Mas Arman, mending jangan ikut campur deh, udah banyak yang ngerasa gak enak sama rumah itu. Maksudnya, kadang malam-malam ada suara anak kecil nangis dari rumah itu. Tapi pas didatengin, sepi. Suaminya juga aneh,
jarang kelihatan. Tapi kalau keluar, suka bawa karung hitam. Terus, ya udahlah, saya takut cerita banyak. Arman pulang malam itu dengan pikiran kacau. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Siapa suami Bu Sumarni? Kenapa Tiwi nggak pernah kelihatan? Dan kenapa suara rantai dan tangisan anak kecil terus terdengar tiap kali dia lewat? Malam berikutnya, Arman kembali masuk ke gang sempit itu. Tapi kali ini langkahnya lebih hati-hati. Gerobaknya didorong pelan supaya nggak bunyi. Lampu rumah Bu Sumarni mati. Tak seperti biasanya, Arman tetap panggil pelan. Bu Sumarni, baksonya. Bu, tak ada jawaban. Ia hendak berbalik, tapi terdengar suara. Suara rantai, lebih keras dari biasanya. Kemudian, tangisan. Kali ini lebih jelas. Bukan tangisan manja, tapi tangis penuh ketakutan. Arman berdiri diam di tempat. Tubuhnya menggigil. Suara itu datang dari dalam rumah Bu Sumarni. Dan untuk pertama kalinya, Arman mendengar suara lirih kecil memanggil dari balik pintu yang setengah terbuka. Om, tolong, aku. Malam itu langit mendung, angin sesekali bertiup kencang, membuat dedaunan berisik, dan seng rame-rame tua bergoyang. Arman tetap mendorong gerobak baksonya seperti biasa. Walau gerimis kecil mulai turun, dia berhenti di mulut gang sempit yang sudah makin akrab dengannya. Gang belakang pasar itu makin sepi belakangan ini. Banyak rumah yang penghuninya pindah entah kemana. Tapi rumah Bu Sumarni masih terang. Lampu terasnya menyala kekuningan seperti biasa. Arman menghela napas dan mulai mendorong gerobak masuk gang. Setelah sampai depan rumah Bu Sumarni, ia mengetuk pagar kecilnya sambil memanggil pelan, "Bakso." Bu Sumarni. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Bu Sumarni menyembul dari balik pintu dengan senyum kaku. Mas Arman, maaf ya saya nggak siapin uangnya tadi. Masuk aja ke dapur ya, biar saya ambil duit dulu di kamar. Arman agak kaget. Disuruh masuk, biasanya Bu Sumarni langsung bayar di depan. Ya udah Bu, saya masuk ya. Jawabnya pelan, sambil ikut masuk melewati lorong kecil menuju dapur. Dapur rumah Bu Sumarni gelap dan lembab. Bau anyir tercium samar, bercampur bau kemenyan yang menyengat. Arman berdiri dekat meja kayu yang catnya sudah mengelupas. Ia menunggu sambil memperhatikan sekitar. Ada mangkuk kotor di bak cuci piring, dan tumpukan kain lap di pojokan. Tiba-tiba, terdengar suara dari arah bawah lantai. Pelan, tapi jelas. Glek, glek, suara seperti besi diseret. Lalu disusul suara lirih, tangisan anak kecil. Om, aku takut. Arman langsung diam, matanya membelalak, tubuhnya kaku. Suara itu datang dari bawah lantai dapur, seperti dari ruang yang tersembunyi. Dek-dek, jantung Arman berdetak makin cepat. Ia melangkah pelan ke arah suara. Om, jangan tinggalin aku. Arman mendekat ke lantai, matanya menyapu sekeliling, mencari sumber suara. Lantai kayu di dapur itu memang agak lapuk, beberapa bagian tampak retak, dan ada satu papan yang agak renggang. Ia jongkok, tangannya pelen-pelen menyentuh celah papan itu. Tapi sebelum sempat membuka lebih jauh, Mas Arman, suara Bu Sumarni mengagetkan. Arman refleks berdiri dan mundur satu langkah. Bu Sumarni berdiri di ambang pintu dapur, napasnya ngos-ngosan, wajahnya pucat. Keringat membasahi pelipisnya. Itu suara apa, Bu? Tanya Arman dengan nada bingung, masih terbawa suasana mencekam barusan. Oh, itu cuman kucing, Mas. Jawab Bu Sumarni cepat. Kucing kawin. Kadang-kadang masuk ke bawah rumah, suaranya memang aneh. Kucing? Arman menatap lekat-lekat. Tapi saya dengar suara anak kecil nangis, Bu. Wajah Bu Sumarni kaku sesaat. Lalu senyumnya kembali muncul. Dipaksakan. Mas Arman ini lucu deh. Mungkin Mas kecapekan jadi enggeleman. Sini, ini uangnya. Maaf ya, bikin nunggu. Arman menerima uang itu dengan tangan gemetar. Dalam hati, tahu, itu bukan suara kucing. Ia pernah dengar anak kecil nangis. Dan suara tadi bukan halusinasi. Tangisan tadi jelas, pelan, dan sangat menyedihkan. Seolah minta tolong. Bu, Tiwi masih sakit ya? Tanya Arman lagi. Mencoba tetap tenang. Masih, Mas. Tapi sudah mendingan. Dia tidur terus di kamar. Nggak kuat kena angin. Jawab Bu Sumarni cepat, sambil mendorong pelan tubuh Arman agar keluar dari dapur. Arman tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap lantai dapur sekali lagi,
Sebelum keluar, rasa penasaran dan cemas bercampur jadi satu di kepalanya. Begitu keluar rumah, ia dorong gerobak pelan-pelan. Angin malam terasa dingin menusuk. Arman mendongak ke langit. Hujan mulai turun lebih deras. Tapi bukan itu yang membuat tubuhnya menggigil. Ia tahu, ada yang disembunyikan di rumah itu. Setelah pulang dan membersihkan gerobaknya, Arman duduk diam di bangku kecil di samping dapur kontrakannya. Ia memikirkan kejadian tadi, tangisan itu, suara rantai, dan reaksi panik Bu Sumarni. Tak lama kemudian, datang teman lamanya, Dimas, yang sering bantu dia kalau lagi ramai pembeli. "Mukamu kok pucat banget, Man?" tanya Dimas sambil duduk. "Gua habis nganter bakso ke Bu Sumarni, yang anaknya dulu cerewet itu." "Iya, tapi sekarang aneh, udah hampir 2 minggu gak kelihatan. Terus, tadi gue disuruh nunggu di dapur. Dan gue dengar suara rantai, dim, sama suara anak kecil nangis." "Daimas Tekjiang, lu yakin gak salah dengar?" tanyanya serius. "Ada suara dim, dan itu bukan kucing, suara anak kecil minta tolong." Dimas menelan ludah. "Lu harus hati-hati, Man. Jangan-jangan rumah itu ada apa-apanya." Arman mengangguk pelan. Malam itu ia susah tidur. Tangisan dari dapur itu masih terngiang di telinganya. "Ayai tahu, ayai." Nggak bisa pura-pura nggak dengar, Tiwi. Anak itu mungkin sedang dikurung di tempat yang nggak bisa dilihat orang luar. Dan Arman merasa dia harus cari tahu lebih jauh sebelum semuanya terlambat. Pagi-pagi sekali, Arman udah duduk di bangku kayu depan kontrakannya. Matanya sembab, semalaman dia hampir nggak tidur. Pikiran soal tangisan anak kecil di rumah Bu Sumarni terus menghantui kepalanya. Ia merasa suara itu nyata, bukan cuma imajinasinya. Rasa penasaran dan was-was bercampur jadi satu. Kalau benar itu Tiwi, kenapa anak sekecil itu sampai dirantai dan dikurung? Siapa yang tega, Bu Sumarni atau orang lain? Sambil menyeruput kopi sachet, Arman bertekad harus cari tahu lebih jauh. Tapi tentu nggak bisa sembrono. Dia bukan polisi, bukan wartawan, cuma tukang bakso. Maka siangnya sebelum jualan, dia menyempatkan diri lewat warung kopi dekat gang belakang pasar. Warung kecil itu dikelola Bu Rahayu, perempuan setengah baya yang dikenal cerewet dan tahu urusan orang sekampung. Kalau ada gosip atau kabar miring, pasti lewat dia. Bu Rahayu baru saja mengelap meja waktu Arman datang. "Wah, Mas Arman, tumben pagi-pagi nongol di sini." "Iya, Bu. Mau ngopi bentar sebelum muter?" jawab Arman sambil senyum tipis. "Masih rajin jualan ke belakang pasar?" "Masih, Bu. Tapi saya mau nanya dikit soal rumah Bu Sumarni." Belakangan aneh, wajah Bu Rahayu langsung berubah. Tangan yang tadinya sibuk menyusun botol minuman langsung berhenti. "Kenapa emangnya?" tanya Bu Rahayu pelan. Suaranya lebih rendah dari biasanya. "Anaknya nggak pernah kelihatan, Bu. Udah hampir 3 minggu, tapi tiap malam saya dengar suara anak kecil nangis dari arah rumahnya," jawab Arman sambil pelen-pelen mencondongkan badan ke arah Bu Rahayu. Wanita itu menghela napas panjang. "Mas Arman, mending gak usah ikut campur. Udah banyak yang ngerasa ganjil sama rumah itu. Tapi semua diem." "Kenapa diem, Bu?" "Karena takut tiap ada yang nanya-nanya atau koban nyelidik, besoknya sakit. Ada juga yang mendadak pindah. Warga di situ banyak yang udah gak betah tinggal dekat rumah Bu Sumarni." Arman terdiam. Bu Rahayu menurunkan suaranya makin pelan. Konon, suaminya itu bukan orang biasa. Jarang kelihatan. Tapi kalau keluar, selalu malam. Pakai jubah gelap, kadang bawa karung atau kantong gede, katanya. Dia dalamin ilmu pesugihan. Arman bergidik. Dulu rumah itu nggak pernah rame, tapi sejak 2 tahun terakhir, kontrakan Bu Sumarni mulai ramai pengontrak. Tapi anehnya, banyak yang pindah lagi cuma dalam sebulan. Ada yang bilang diganggu, ada yang bilang lihat bayangan di kamar mandi. Ada juga yang lihat sosok perempuan duduk di atap Tiwi. "Apa mungkin jadi korban, Bu?" Bu Rahayu menatap Arman dalam-dalam. "Nggak ada yang tahu pasti. Tapi Mas Arman, kalau masih mau hidup tenang, jangan terlalu dekot-dekot ke sana." So, itu, Arman tetap jualan seperti biasa. Tapi kali ini, dia sengaja berputar agak jauh, baru masuk ke gang belakang pasar sekitar jam 9 malam. Ia berhenti cukup jauh dari rumah Bu Sumarni dan menaruh gerobaknya di dekat pojokan. Agak tertutup pohon pisang dan tembok kosong. Ia berdiri diam, memperhatikan dari kejauhan. Rumah Bu Sumarni tampak gelap
Tak seperti biasanya, tak ada suara, tak ada cahaya dari dalam. Lalu, sekitar jam 9:15, pagar belakang rumah itu yang selama ini tak pernah terbuka tiba-tiba bergeser pelan. Engselnya berderit kecil. Arman menahan napas. Dari celah itu, muncul sosok lelaki tua berjubah hitam, rambutnya panjang dan berantakan. Tubuhnya kurus, tapi tegak. Wajahnya tak terlalu jelas, tapi terlihat membawa kantong kain besar berwarna gelap. Di tangan kirinya, pria itu melangkah pelan masuk lewat pintu belakang rumah. Arman bergidik, itu bukan orang biasa. Suara pintu kayu menutup pelan, lalu hening. Beberapa menit kemudian, samar-samar dari dalam rumah, terdengar lantunan suara seperti doa atau mantra. Arman tidak paham apa yang diucapkan, tapi nadanya lirih dan menekan. Ada suara gemerisik, lalu suara jeritan anak kecil. "Om, tolong!" Arman sontak menutup mulutnya dengan tangan. Ia hampir saja berlari masuk, tapi tubuhnya kaku. Ketakutan menahannya. Ia mundur pelen-pelen, lalu cepat-cepat kembali ke gerobak dan mendorong keluar gang dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Meski malam itu udara dingin menggigit. Sampai di jalan besar, Arman berhenti. Ia duduk di trotoar, mencoba menenangkan diri. Ya Allah, itu tadi siapa dan kenapa jeritan TV makin jelas? Arman tahu, ini bukan lagi soal penasaran. Pas, kalau dia biarkan, bisa-bisa anak itu benar-benar hilang nyawanya. Tapi kalau dia ikut campur, nyawanya sendiri mungkin jadi taruhannya. Di kontrakannya, malam itu Arman tak bisa tidur. Ia termenung menatap lenggit-lenggit. Di benaknya, terbayang kembali sosok lelaki berjubah tadi. Juga suara jeritan TV yang makin putus asa. Ia menggenggam tasbih kecil di saku celananya. Dulu dia pernah belajar ngaji dan sedikit ilmu ruqyah di pesantren. Walau sekarang jarang diamalkan, mungkin itu saatnya digunakan lagi. Ia bangkit dari tempat tidur, duduk di depan gerobak kosongnya. Malam itu, Arman berjanji dalam hati, dia harus selamatkan TV, apapun risikonya. Pagi harinya, Arman bangun lebih cepat dari biasanya. Matanya sembab, tidurnya semalaman gak nyenyak. Bayangan lelaki berjubah hitam semalam masih lekat di kepala. Belum lagi jeritan TV yang terus terngiang di telinganya setelah cuci muka. Dan ngopi sebentar, Arman keluar buat bersihin gerobaknya. Seperti biasa, dia nyapu sisa-sisa daun, lap panci, dan bersihin sumbu kompor. Tapi pagi itu, ada yang aneh. Waktu dia jongkok di sisi kanan roda belakang gerobaknya, ia mencium bau yang menyengat. Bukan bau sisa makanan atau got, tapi bau kemenyan, kering yang dicampur amis darah. "Hah? Apaan nih?" gumamnya sambil memeriksa lebih dekat. Di bawah sela papan kayu bagian dasar gerobaknya, ia melihat sesuatu terlipat. Arman tarik pelan-pelan. Ternyata itu sobekan kertas kuno, agak kecoklatan, seperti sudah lama tersimpan. Kertas itu dilipat kecil dan diikat dengan benang merah. Diselipkan bersama sebongkah kecil kemenyan yang sudah mengering. Arman langsung merinding. Tangannya bergetar waktu membuka lipatan kertas itu. Isinya tulisan tangan dengan huruf-huruf Jawa kuno yang dia nggak paham. Tapi di salah satu ujung kertas ada gambar seperti mata dengan api di sekelilingnya. Ini apaan sih? Arman gelisah. Dia yakin ini bukan miliknya. Dia nggak pernah bawa-bawa kertas beginian, apalagi diselipin kemenyan. Siapa yang naruh? Dia buru-buru bungkus lagi kertas itu dan masukkan ke plastik kecil. Hari itu, dia batal jualan. Perasaan gak enak makin besar. Dia langsung naik motor pinjaman dan menuju rumah Ustadz Mahfud, guru ngaji lamanya waktu masih mondok dulu di kampung sebelah Ustadz. Mahfud tinggal di sebuah rumah sederhana dekat masjid kecil. Pria parubaya itu masih mengenali Arman meski sudah bertahun-tahun tak bertemu. "Arman, astagfirullah, kamu sekarang jualan bakso ya?" sapanya ramah. "Iya Ustadz, maaf ganggu saya, ada yang mau saya tunjukin." Di ruang tamu yang hangat dan sederhana, Arman mengeluarkan plastik berisi kertas tadi. Ia menyerahkannya dengan hati-hati. Ustadz Mahfud membuka lipatan kertas itu perlahan. Begitu ia melihat tulisan dan gambar di dalamnya, wajahnya langsung berubah serius. "Ini bukan tulisan biasa, Man. Ini bagian dari rajah atau mantra. Dan gambar mata ini biasanya dipakai dalam ritual pemanggilan jin penjaga tumbal." Arman menelan ludah.
Jadi, ini semacam panggilan buat makhluk halus? Iya, biasanya diselipkan di tempat tertentu sebagai penanda, biar jin itu tahu siapa yang harus dijaga atau dipantau. Bisa juga buat narik korban. Maksudnya saya, bisa jadi, tapi kemungkinan besar, gerobakmu dipakai sebagai media. Mungkin waktu kamu parkir dekat rumah yang kamu ceritakan itu, mereka selipkan ini ke bawah. Arman memegangi kepalanya. Jantungnya berdegup kencang. Ustadz, semalam saya lihat sendiri. Ada lelaki tua berjubah hitam masuk rumah Bu Sumarni lewat pagar belakang. Dia bawa kantong besar. Habis itu, saya dengar jeritan anak kecil. Ustadz Mahfud mengangguk pelan. Kamu sudah masuk wilayah yang gak main-main, Man. Itu ritual pesugihan. Biasanya pakai tumbal manusia, bahkan keluarga sendiri. Arman memandang lantai. Tiba-tiba semua jadi masuk akal. Jeritan tiwi, suara rantai, kemenyan. Dan sekarang, rajah ini. Gerobak saya juga aneh, Ustadz. Lanjut Arman. Beberapa malam terakhir suka gerak sendiri. Pernah pas saya tinggal ke belakang, rodanya muter pelan padahal nggak ada angin. Itu karena sudah kena tanda. Jin penjaga itu nempel. Kamu harus bersihin gerobakmu. Dan hati-hati, jangan tinggalin gerobak di tempat sepi atau dekat rumah. Itu lagi, Ustadz Mahfud lalu menulis doa-doa dan zikir yang harus dibacakan tiap malam. Ia juga membekali Arman dengan air ruqyah dan garam yang sudah didoakan. Sebelum pamit, Arman sempat tanya, kalau saya pengen nolong anak itu, gimana Ustadz? Berdoa dan jangan nekat sendirian. Ingat, kalau sudah bicara tumbal, mereka bisa lakukan apa saja. Malamnya, Arman pulang ke kontrakan. Ia bersihkan gerobak sampai ke sela-sela roda, lantai, dan gagang sendok. Setelah itu, ia taburkan garam ruqyah dan baca doa seperti yang diajarkan. Tapi saat ia menaruh panci ke atas kompor, tiba-tiba gerobaknya bergetar pelan, seperti digoyang dari bawah. Arman terdiam. Ia menatap gerobak itu tanpa berkedip, lalu terdengar bunyi, krek, krek, seperti kuku menggores kayu. Enggak mungkin, gumamnya pelan. Dia langsung semprotkan air ruqyah ke bawah gerobak. Bunyi itu mendadak berhenti. Namun, malam itu, bau amis semakin kuat memenuhi dapur kontrakan. Dan saat Arman rebahan di kasurnya, dia mendengar suara anak kecil dari arah jendela yang menghadap ke dapur. Suara itu berbisik, Om, jangan pergi ya. Arman langsung duduk tegak. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin seperti es. Suara itu, suara tiwi. Malam itu hujan turun gerimis sejak maghrib. Angin sesekali bertiup kencang, membuat pepohonan di belakang pasar berisik bergoyang. Langit mendung pekat, tak ada bintang. Arman berdiri di balik pohon pisang besar di ujung gang sempit, tepat menghadap rumah Bu Sumarni. Lampu teras mati, semua jendela gelap, tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. Tapi justru itu yang membuat Arman makin yakin malam ini waktunya. Di tangannya, ia menggenggam botol kecil berisi air ruqyah. Saku celananya berisi garam doa dan lipatan doa pelindung dari Ustadz Mahfud. Nafasnya tidak tenang, jantung berdetak kencang, tapi tekadnya sudah bulat. Malam ini, dia harus tahu pasti apa yang terjadi di dalam rumah itu. Setelah memastikan tak ada orang di sekitar, Arman melangkah pelan menyusuri sisi gang, lalu memutar ke bagian belakang rumah Bu Sumarni. Pagar belakang itu selama ini selalu tertutup rapat, tapi malam ini tidak terkunci. Dengan tangan gemetar, Arman mendorongnya perlahan. Krek, bunyi engsel karatan membuat suasana makin mencekam. Arman langsung menahan napas, lalu masuk dan menutup kembali pagar itu perlahan. Pintu belakang rumah juga tidak digembok. Arman mendorongnya, dan langsung disambut bau lembab bercampur kemenyan. Bau khas rumah yang terlalu lama ditutup, atau rumah yang disembunyikan dari dunia luar. Bismillah, bisik Arman pelan. Ia melangkah masuk ke dapur. Tempat dulu ia pernah dengar suara tangisan dan rantai. Dapur itu masih sama, gelap, lembab, dan kosong. Tapi malam ini, Arman sudah siap. Ia nyalakan senter kecil, dan mulai menyapu lantai dengan matanya. Lalu ia lihat papan kayu yang longgar di pojokan. Arman mendekat dan jongkok. Dengan obeng kecil yang ia bawa dari rumah, ia cungkil papan itu. Butuh tenaga dan kesabaran. Kayu sudah tua dan berjamur. Tapi setelah sekitar 5 menit, papan itu akhirnya terbuka, memperlihatkan ruang gelap di bawahnya.
Angin lembab keluar dari bawah lantai, membawa bau besi berkarat dan bau amis yang kuat. Dengan tubuh gemetar, Arman menyorotkan senter ke dalam ruang itu, dan disitulah dia melihatnya. Tiwi, anak kecil itu duduk menyandar di dinding sempit. Tubuhnya kurus kering, pakaiannya lusuh dan sobek, kakinya dirantai ke paku besar yang ditanam di lantai tanah. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan matanya kosong. Ya Allah, bisik Arman. Tiwi, anak itu pelen-pelen menoleh ke arah cahaya. Matanya berkaca-kaca. Aku, Om Arman. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Arman langsung turun perlahan ke ruang bawah lantai itu. Tingginya hanya cukup untuk duduk atau membungkuk. Begitu dekat, Arman baru sadar betapa parah kondisi Tiwi. Tangannya lebam, dan ada bekas luka di pergelangan kaki. Bekas rantai yang lama menggigit kulitnya. Tenang ya, Tiwi, Om di sini. Om mau nolong kamu, ucap Arman pelan sambil memegang bahunya Janggen teriak. Kita keluar bareng-bareng. Tiwi mengangguk lemah, tapi belum sempat Arman membuka rantai itu, terdengar suara langkah dari atas. Tuk tuk tuk, langkah pelan tapi berat, seperti sandal jepit tua di lantai kayu. Arman langsung panik. Ia matikan senter, memeluk Tiwi dan berbisik, "Diam ya, jangan bersuara." Langkah itu makin dekat. Bau dupa mulai masuk ke ruang bawah tanah itu, menyengat dan membuat dada sesak. Arman bisa mendengar jelas suara pintu dapur terbuka. Lalu ada suara berdehem pelan, kemudian lantunan seperti mantra dalam bahasa yang Arman tak pahami. Itu lelaki berjubah itu lagi, atau suami Bu Sumarni? Arman dan Tiwi diam dalam gelap. Hanya suara napas mereka yang nyaris terdengar. Langkah itu berhenti tepat di atas mereka. Lantai kayu berderit pelan. Arman bisa merasakan getarannya dari atas kepala. Lalu suara itu berkata lirih, seperti ke seseorang, "Sudah waktunya. Siap-siap, malam Jumat ini roh penjaga akan datang." Arman menggenggam doa dari Ustaz Mahfud erat-erat di saku celananya. Tangannya gemetar. Tiwi memeluk lengan Arman makin kuat. Beberapa menit kemudian, langkah itu menjauh. Pintu dapur tertutup kembali. Bau dupa mulai memudar. Arman menunggu dalam gelap selama beberapa saat, memastikan keadaan benar-benar aman. Setelah itu, ia nyalakan senter kecil kembali dan mencoba membuka rantai di kaki Tiwi, tapi rantainya diikat dengan gembok besi tua yang berkarat. Ia coba pakai obeng kecil untuk mencongkel, tapi tidak berhasil. Gemboknya susah, Tiwi. Kita harus cari kunci atau alat buat buka. Om janji akan balik besok malam ya. Tapi Om harus keluar dulu sekarang, kata Arman pelan. Tiwi memeluknya sebentar. Om jangan tinggalin aku lama-lama. Om janji, besok Om datang lagi. Kali ini, Om siapin set. Dengan berat hati, Arman menutup kembali papan lantai. Ia pastikan semuanya kembali seperti semula. Lalu pelan-pelan keluar dari dapur rumah Bu Sumarni. Malam itu, di luar Rama, angin makin kencang. Arman berjalan cepat menjauh dari gang. Tapi dalam hati, ia tahu waktu mereka sudah makin sempit. Malam Jumat tinggal 2 hari lagi. Dan kalau dia nggak segera bertindak, Tiwi bisa jadi tumbal untuk ritual terkutuk itu. Malam Jumat Kliwon datang dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, tapi menusuk. Langit, mendang, tanpa bintang. Suara jangkrik pun seakan enggan bersuara. Arman berdiri di bawah pohon jambu dekat gang sempit. Tangan kanannya menggenggam erat botol air doa dari Ustadz Mahfud. Sementara tangan kirinya memegang tas kecil berisi kitab saku, garam ruqyah, dan potongan rantai dari bawah lantai dapur Bu Sumarni yang ia ambil diam-diam 2 malam sebelumnya. Ini bukan malam biasa. Ini malam pengorbanan. Dan Tiwi, anak kecil tak berdosa itu, bisa jadi tumbalnya kalau Arman telat sedetik pun. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah masuk ke gang belakang pasar yang tampak makin sepi. Rumah-rumah di kanan kiri gelap, tak ada suara TV, tak ada suara orang ngobrol seperti biasanya. Seolah semua tahu ada sesuatu yang akan terjadi malam itu dan memilih bersembunyi. Rumah Bu Sumarni tampak aneh. Semua jendela ditutup rapat, tapi dari celah atap, asap tipis putih keluar mengepul, membawa bau menyengat, bau dupa dan darah. Arman mengusap wajah. Bismillah, bisiknya pelan. Ia memutar ke pintu belakang seperti sebelumnya.
menekan gagang pintu perlahan. Aneh kali, ini pintu tak terkunci. Begitu dibuka, bau dupa langsung menyerbu masuk ke hidung, membuat kepala pusing dan perut mual. Arman menahan napas dan masuk pelan-pelan. Suasana rumah gelap, hanya ada nyala lampu minyak redup di ruang tengah. Dari dapur, samar terdengar suara lantunan mantra. Suaranya berat dan bergetar, seperti dari orang tua yang napasnya sudah tinggal separuh. Tapi lantunannya jelas kuat dan menyeramkan. Arman menunduk, menyusuri lorong dengan cepat. Ia sudah hafal arah ke dapur. Begitu sampai, ia segera membuka. Kembali lantai kayu di pojokan. Suara rantai terdengar lemah dari bawah TV. Bisiknya, Om Arman. Suara kecil itu menyahut, pelan tapi penuh harap. Om datang nak, kita pulang malam ini. Ia buka papan lantai sepenuhnya dan menyorot ke bawah. Tapi sebelum sempat menuruni ruang bawah itu, tiba-tiba, sebuah tangan keras menarik kerah bajunya dari belakang. Arman terhempas ke belakang, jatuh menabrak tembok dapur. Matanya membelalak. Di hadapannya berdiri lelaki tua berjubah hitam. Wajahnya penuh garis-garis hitam, seperti bekas luka bakar. Matanya cekung, kulitnya keriput, tapi sorot matanya tajam seperti pisau. Berani sekali kau masuk rumah ini, geram si lelaki. Suaranya berat dan dingin. Arman mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemas. Dupa yang dibakar sepertinya dicampur sesuatu bisa. Jadi untuk membuat tubuh lemas atau kesurupan, dari balik lorong, muncul Bu Sumarni dengan wajah panik. Tapi bukan panik karena kasihan, melainkan panik karena rencana mereka terganggu. Dia nggak boleh ganggu, dia bisa rusak semua ini, teriak Bu Sumarni. Lelaki tua itu meludah ke lantai, lalu menarik Arman dengan paksa. Kalau dia sudah lihat, dia harus jadi saksi. Biar kekuatan ritual makin sempurna. Arman ditarik ke ruang tengah, sebuah ruangan kosong yang kini sudah berubah seperti tempat pemujaan. Di tengah ruangan ada lingkaran tanah liat berisi darah ayam, lilin hitam, dan kemenyan. Di sisi kiri, Tiwi sudah dibawa dan diikat ke tiang kayu. Tubuhnya lemas tak berdaya. Arman menggeliat. Jangan sentuh dia anak kecil, bukan buat dikorbankan. Lelaki tua itu tertawa pelan. Anak dari darah sendiri lebih kuat untuk tumbal. Satu anak kecil bisa tukar 10 tahun kekayaan dan umur panjang. Dan ini sudah malam Jumat Kliwon. Jin penjaga sedang membuka pintu. Ritual pun dimulai. Lelaki itu berdiri di dalam lingkaran tanah liat, mulai mengucapkan mantra aneh dengan suara yang kian lama makin keras. Lilin mulai bergetar, asap dupa makin pekat, dan hawa panas terasa muncul dari tanah. Arman yang duduk, terikat di pojok ruangan, merogoh kantong celananya dengan susah payah. Tangannya mencari air doa. Dengan sisa tenaga, dia lempar botol itu ke arah lingkaran. Brak! Botol pecah, air muncrat ke lantai dan mengenai bagian tanah lingkaran. Lelaki tua itu langsung berhenti membaca mantra. Ia menjerit seperti terbakar. Tangannya gemetar hebat. Lilin-lilin padam serentak, dan asap dari dupa mendadak berubah jadi hitam. Apa yang kau lakukan? Teriaknya marah. Arman menarik napas panjang. Saya tahu siapa kamu. Kamu dukun pesugihan. Tapi saya nggak takut. Allah lebih besar dari semua ini. Tiba-tiba dari balik saku kecil, Arman mengeluarkan kertas doa dari Ustaz Mahfud dan mulai membacanya keras-keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lelaki tua itu menggigil hebat. Tubuhnya mulai goyah. Bu Sumarni berteriak dan menutup telinga, seperti tak tahan dengar bacaan itu. Tiwi menangis makin keras. Om, tolong aku. Arman meneruskan bacaan dengan air mata bercucuran. Suara angin mendadak masuk dari jendela yang terbuka sendiri. Lilin mati semua, dan ruangan gelap total. Tapi suara Arman terus menggema. Ayat kursi. Allahu la ilaha illahuwa al-hayyul qayyum. Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba seperti meledak dalam cahaya merah, lalu hilang bersama asap hitam pekat. Bu Sumarni pingsan di tempat, semua jadi hening, dan rantai di kaki Tiwi terlepas sendiri. Lantai rumah itu bergetar, bukan karena gempa bumi, tapi karena sesuatu dari bawah tanah sedang bangkit. Bau menyengat, kemenyan, dan darah bercampur menjadi satu, membuat dada sesak dan kepala pening. Arman berdiri goyah di pojok ruangan, napas tersengal-sengal.
Tubuhnya nyaris tak kuat menopang di hadapannya. Tiwi masih terikat, tubuhnya lemah, wajahnya basah oleh air mata. Dan di tengah lingkaran ritual, dukun tua itu belum mati. Tubuhnya memang terbakar sebagian, lengan kirinya hangus. Kulit wajahnya mengelupas, tapi sorot matanya justru makin liar. Suaranya parau, tapi terdengar penuh dendam. "Kau ganggu ritualku. Kau akan jadi penggantinya," teriaknya sambil menarik sebilah pisau panjang dari balik jubahnya. Arman mundur, satu tangan merogoh ke saku celana mencari sisa kertas doa yang belum terbakar. Tapi sebelum sempat mengeluarkannya, lantai tanah tiba-tiba merekah. Dari celahnya muncul asap tebal hitam pekat, lalu sebuah sosok besar keluar perlahan. Makhluk itu tinggi, hitam, tanpa wajah. Hanya memiliki dua mata, merah, menyala. Tangannya besar, berujung kuku panjang seperti pisau. Tubuhnya seperti asap pekat berbentuk manusia, dan di dadanya ada bekas luka seperti simbol raja kuno yang sama dengan yang pernah Arman lihat di sobekan kertas. Makhluk itu berdiri di antara Arman dan Tiwi. Suara dukun tua terdengar gemetar, tapi tetap keras. "Aku panggil kau malam ini, penjaga tumbalku. Habisi dia." "Habisi." Lelaki itu, makhluk hitam itu menggeram. Suara geramannya seperti gesekan baja. Ia bergerak perlahan ke arah Arman. Arman mundur 2 langkah, tubuhnya gemetar. Tapi tiba-tiba ia ingat satu hal Ustaz Mahfud pernah bilang. Jin itu tunduk pada doa yang tulus, dari hati yang yakin. "Bismillahirrahmanirrahim," ucapnya pelan. Lalu suaranya makin kuat, ayat kursi. "Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum." Makhluk itu berhenti, matanya bergetar. Asap tubuhnya berputar tidak stabil. Arman terus membaca, kali ini lebih kencang, lebih tegas. "La takhuzuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh." Makhluk itu mulai menggerang keras. Ruang bergetar. Dinding dapur mulai retak. Lilin meledak satu persatu. Dukun tua itu panik. Ia berlari ke arah Tiwi sambil mengacungkan pisau. "Kalau bukan dia, aku korbankan anak ini sekarang," teriaknya. "Jangan!" Arman menjerit, lalu melempar garam ruqyah ke arah si dukun. Garam itu mengenai wajahnya, dan dukun tua itu menjerit. Kesakitan, kulitnya mendesis seperti disiram air panas. Ia terhuyung, pisau terjatuh. Saat itu, makhluk hitam melompat liar ke atas si dukun. Cakar panjangnya menancap ke tubuh si dukun, mencabiknya perlahan. Darah hitam menyembur. Dukun tua itu menjerit-jerit. Suara tangis bercampur teriakan. "Kau gagal. Tumbal gagal. Kau bayar dengan jiwa sendiri." Suara makhluk itu menggelegar, tapi seperti keluar dari dalam tanah, dalam bahasa yang tak seluruhnya manusiawi. Arman hanya bisa terdiam, menyaksikan tubuh si dukun terbakar pelan-pelan, mulai dari kaki hingga kepala. Api muncul bukan dari luar, tapi dari dalam tubuhnya sendiri, seolah dibakar dari jiwa. Bu Sumarni yang sejak tadi tak sadarkan diri tiba-tiba membuka mata. Ia melihat makhluk itu, melihat suaminya menggelepar terbakar, lalu berteriak sekencang-kencangnya. Sebelum akhirnya pingsan kembali, Tiwi menjerit, tubuhnya gemetar. Arman cepat-cepat lari ke arahnya. Ia robek ikatan tangan dan kaki Tiwi, memeluk tubuh kecil itu yang sudah dingin seperti es. "Nggak apa-apa, sudah selesai nak, sudah selesai," ucapnya sambil menangis. Tiba-tiba lantai tempat lingkaran ritual berada retak besar, lalu meledak pelan. Asap hitam naik, dan makhluk itu menghilang ke dalamnya. Tapi sebelum banner-banner lenyap, mata merahnya memandang ke arah Arman, lalu hilang. Hening. Rumah itu gelap total. Arman menyalakan senter kecil dari sakunya. Ia melihat lantai bekas ritual, terbakar hangus, membentuk bekas telapak tangan besar, dan bercak darah menghitam. Dinding dapur retak, atap berlubang. Ia memapah Tiwi keluar dari rumah itu dengan langkah gontai. Di belakangnya, Bu Sumarni masih tergeletak tak sadarkan diri di tengah ruangan yang sudah hancur. Begitu keluar dari gang, suara ayam jantan tiba-tiba berkakok. Subuh menjelang, langit mulai berubah warna. Udara pagi menggantikan hawa mencekam. Semalam, Tiwi memeluk erat tangan Arman. Gadis kecil itu menatapnya sambil berkata lirih, "Om Arman, makasih udah selamatin aku." Arman tak mampu menjawab. Ia hanya mengangguk dan menatap langit yang mulai cerah,
Sambil menahan tangis dalam hati, ia tahu satu hal. Pertarungan belum selesai, tapi malam itu, satu nyawa berhasil diselamatkan. Sudah 3 minggu berlalu sejak malam Jumat Kliwon yang penuh teror itu. Rumah Bu Sumarni di belakang pasar sekarang kosong. Pintu belakangnya digembok, jendela ditutup rapat, dan temboknya mulai ditumbuhi lumut. Warga sekitar yang sebelumnya enggan bicara, sekarang lebih terbuka mereka belang. Sejak malam itu, rumah itu sering terdengar suara tangisan, walau tak ada siapa-siapa. Sementara itu, Tiwi dirawat di sebuah pesantren putri milik sahabat Ustaz Mahfud. Ia sudah bisa tertawa, pelan, makan lahap, dan tidur nyenyak. Trauma di wajahnya perlahan memudar. Meski kadang saat malam datang, ia masih terbangun sambil menggenggam tasbih kecil pemberian Arman. Dan Arman, sekarang dia kembali jualan bakso keliling. Tapi satu hal berubah, dia tak pernah jualan sampai tengah malam lagi. Gerobaknya juga bukan gerobak lama, yang dulu dibakar Ustadz Mahfud bersama sobekan raja dan sisa-sisa komeniun, lalu dikubur di halaman pesantren. Gerobak barunya dicat biru langit, bersih dan ringan, tak ada bikas-bikas gelap, tak ada suara rantai, dan yang paling penting tak pernah bergerak sendiri. Sore itu, sekitar jam 5, Arman sudah siap mendorong gerobaknya dari depan kontrakan. Wajahnya lebih segar, pakaiannya bersih, dan langkahnya mantap. Masih jualan terus, Man? Sapa Bu Rahayu dari warung kopi. Alhamdulillah, Bu, tapi sekarang saya muter sampai jam 9 aja. Ya bagus itu, jangan kemalaman. Apalagi di sini, orang bilang tiap malam Jumat Kliwon masih suka bau aneh dari gang itu. Arman hanya mengangguk. Ia tahu betul apa maksudnya. Bau itu masih ada, tapi tak separah dulu. Kadang hanya tercium samar-samar, tapi cukup buat bulu kuduk. Berdiri, ia dorong gerobaknya pelan, melewati rute biasa. Tapi begitu sampai ujung gang sempit tempat rumah Bu Sumarni dulu berada, ia selalu belok kiri, menghindari jalan yang pernah jadi saksi bisu malam mengerikan itu. Bahkan meski pelanggan lama di gang itu memanggil-manggil, Arman tak pernah masuk. Ia lebih baik kehilangan pembeli daripada kehilangan akal sehat. Malamnya, saat ia selesai jualan dan sedang mengelap panci di kontrakan, ia menerima surat kecil yang diselipkan di bawah pintu. Tulisan tangan kecil dan agak miring. Om Arman, di pesantren ada teman-teman baru. Makasih ya udah nolongin aku. Doakan aku ya, biar nggak takut gelap lagi. Tiwi Arman tersenyum tipis. Ia lipat surat itu dan simpan di dalam kotak kecil, tempat ia menyimpan uang receh dan barang-barang penting. Om juga doain kamu, Tiwi. Semoga masa depanmu jauh dari yang jahat-jahat. Beberapa hari kemudian, Arman duduk di masjid dekat pasar setelah salat Isya. Ia bertemu dengan Ustaz Mahfud yang kebetulan mampir. Mukamu lebih tenang sekarang. Man, ucap sang Ustaz. Arman tersenyum. Sudah bisa tidur, Ustaz. Walau kadang, bau kemenyan itu masih suka mampir. Itu wajar. Tempat yang pernah dipakai buat ritual besar, memang gak gampang bersihnya, tapi selama kamu jaga doa, insya Allah aman. Arman mengangguk. Saya sekarang gak berani jauh dari ayat kursi, Ustadz. Tiap malam saya baca, dan saya semprot air doa ke gerobak. Ustadz Mahfud tertawa pelan. Bisa jadi kamu satu-satunya tukang bakso yang pakai ruqyah sebelum jualan. Arman ikut tertawa, tapi dalam hatinya, ia tahu, semua itu bukan lelucon. Dunia gaib itu nyata, ritual tumbal itu nyata. Dan orang seperti Bu Sumarni dan suaminya bisa saja masih banyak di luar sana. Menjelang tengah malam, Arman duduk sendiri di depan kontrakan. Langit turang, bulan bulat menggantung tinggi. Tapi angin malam Jumat Kliwon tetap membawa hawa aneh. Seperti biasa, bau kemenyan mulai tercium samar-samar dari arah gang sempit. Arman hanya duduk diam, tak takut, tapi juga tak berani menantang. Ia tahu, di balik semua yang ia lihat jeritan, darah, mantra, dan makhluk hitam ada pelajaran besar yang Allah beri. Jangan pernah diam melihat orang disakiti. Walaupun itu bukan urusanmu. Ia menatap gerobak barunya. Bersih. Wangi kuah kaldu masih melekat. Tak ada darah. Tak ada asap hitam. Tapi setiap kali angin bertiup, bau samar itu kembali datang. Kemenyan, gang sempit, dan janji lama. Ia berdiri pelan, menatap ke arah gang itu. Kalau ada anak kecil lagi yang nangis di sana, ucapnya pelan ke dirinya sendiri.
aku tetap bakal tolong. Sekalipun harus taruhan nyawa. Malam itu, Arman masuk ke kontrakan. Gerobaknya ia dorong ke dalam, kunci pintu, lalu matikan lampu. Di luar, gang sempit itu tetap gelap. Tapi untuk yang tahu kisahnya, gang itu tak pernah benar-benar sepi.